Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, semoga iman dan Islam selalu melekat di hati kita semua. Sahabat Muhammadku, kita telah memasuki bulan suci Ramadan, sebuah bulan di mana setiap amalan-amalan akan dilipat gandakan pahalanya, baik itu amalan baik maupun amalan buruk. Salah satu amalan baik ialah beribadah salat tarawih. Sahabat Muhammadku, salat tarawih adalah ibadah sunnah yang dikerjakan pada setiap malam di bulan Ramadan. Salat ini memiliki berbagai keutamaan dan umat Islam selalu beramai-ramai ke masjid untuk melaksanakannya. Lalu bagaimana jika salat tarawih dilaksanakan sendiri di rumah? Apakah boleh? Sahabat Muhammadku, Syekh Wahbah Zuhaili menegaskan pada Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh bahwa hukum tarawih adalah sunnah kifayah. Ini berarti apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, sedangkan ketika tidak dikerjakan tidaklah pula berdosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan ibadah salat tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Muhammadku, di samping anjurannya timbul pertanyaan, apakah kita boleh melaksanakan tarawih sendiri di rumah? Bagaimana hukumnya? Nah, berikut ini penjelasan tentang salat tarawih yang dikerjakan sendiri di rumah. Mengutip dari sebuah artikel tentang salat tarawih, salat tarawih lebih baik dilakukan berjamaah, namun dengan beberapa alasan seperti berhalangan, maka boleh melakukannya secara sendiri atau munfarid. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam sebuah hadis berikut ini. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam salat di masjid. Lalu banyak orang-orang salat mengikuti beliau. Pada hari ketiga atau keempat, jamaah sudah berkumpul menunggu Nabi. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam justru tidak keluar rumah menemui mereka. Pagi harinya beliau bersabda, "Sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila salat ini diwajibkan pada kalian." Sayyidah Aisyah berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Muhammadku, meskipun tidak ada larangan mengenai mengerjakan salat tarawih secara munfarid, namun ada beberapa keutamaan yang bisa didapatkan apabila mengerjakan salat tarawih secara berjamaah. Nah, berikut ini hikmah-hikmah tentang salat tarawih yang dilakukan secara berjamaah. Yang pertama, salat tarawih yang dilakukan berjamaah akan mendapatkan pahala sebanyak 27 kali lipat dibandingkan mengerjakannya sendiri. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam sebuah hadis berikut ini. Dari Abdullah ibnu Umar diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu pahalanya melebihi salat sendirian 27 tingkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, membangun rasa cinta kepada masjid karena orang yang sering salat berjamaah akan merasa tenang untuk mendekatkan diri di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapatkan wawasan yang luas mengenai pengetahuan agama dari ceramah yang dilakukan di masjid. Yang keempat, memberikan kesan bahagia dan penuh berkah selama Ramadan karena turut meramaikan masjid. Yang kelima, mempererat tali silaturahmi dengan orang-orang di sekitar. Yang keenam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih menganjurkan salat tarawih secara berjamaah. Nah, sahabat Muhammadku, jadi sahabat Muhammadku lebih memilih mengerjakan salat tarawih secara sendiri atau berjamaah. Semoga kita bisa mempertimbangkan akan hal tersebut. Semoga pembahasan ini berguna buat kita semua dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan ini.
dan semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.